Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat DKM Darus Sa'adah, yang terhormat para pengurus, para staf, para pemuda DKM Darus Sa'adah, dan yang sama-sama kita hormati para jamaah, ibu-ibu, bapak-bapak yang namanya saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada para jamaah semua. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam ribu nikmat sehingga kita bisa melaksanakan salat Isya berjamaah, mendengarkan kultum, dan juga insya Allah akan dilanjutkan dengan salat tarawih secara berjamaah. Saudaraku para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita alhamdulillah sudah masuk ke 21 Ramadan jemaah. Malam ke-22 kemarin sudah melaksanakan tanggal ganjil ya. 21 Ramadan 20, malam 21 Ramadan. Sekarang 21 malam 22 Ramadan. Alhamdulillah tinggal 10 harian lagi kita akan datang, akan bertemu dengan hari raya 1 Syawal 1445 Hijriah. Rasa nggak terasa nih jemaah, baru kemarin menentukan hilal kapan puasa, Senin atau Selasa, ya kan? Rupanya kita ngikutin pemerintah Selasa. Ada juga yang mungkin Senin. Alhamdulillah kita mulai Selasa. Nanti tak terasa 10 harian lagi kita akan menyambut 1 Syawal. Lalu bagaimanakah seharusnya 1 Syawal ini kita sambutnya? Sebelum jauh ke sana, kita maknai dulu Ramadan yang sudah kita lakukan selama ini. Sudah fase terakhir ini di 10 hari terakhir bulan Ramadan jemaah. Apa itu Ramadan ya? Karena kita sering mendengar atau melalui setahun sekali di bulan Ramadan. Mungkin yang umurnya misalkan 30 tahun dan dibalik umur baliknya 15, sudah 15 kali, sudah lebih dari 3 kali kita berjumpa dengan Ramadan. Lalu apa arti Ramadan itu? Ada yang tahu jemaah? Apa Ramadan? Puasa. Apa puasa? Ramadan. Ya, ini yang kita khawatirkan. Kita sudah selalu menemui bulan Ramadan ini, tapi kita ketika disebutkan nama Ramadan ini kita tidak tahu apa yang dimaksud dengan nama ini. Padahal tinggal sedikit lagi kita mau menyambut 1 Syawal atau hari raya. Ya kita ulas di sini. Pertama, Ramadan itu saudara di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Sebelah kiri halaman 28 bagian tengah. Apa bunyinya? Syahrul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan yang adalah bulan diturunkan Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan satu-satunya bulan yang ada di dalam Al-Qur'an. Jadi kalau kita mendengarkan kata Ramadan ini, yang terbenak di dalam pikiran kita bukan hanya sekedar puasa, tetapi rahasia yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Betul? Ya, para jemaah, maka dari itu di dalam Quran surat Al-Baqarah tadi ayat 185, sebelumnya sudah dijelaskan ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian puasa. Nah, puasa apa? Belum ada sebutan puasa apanya. Kata para ulama, dilanjut tadi seharusnya sampai di ayat 185 tadi, yaitu puasa apa? Puasa Ramadan. Maka para pakar bahasa, pakar hadis, pakar Al-Quran mengatakan kata Ramadan ini dari kata Ramadan. Apa itu Ramadan? Yang artinya panas, terik, membakar. Udah panas, terik, membakar. Itu dia. Kalau orang-orang Arab itu keluar panas kan, dia suka mengatakan Ramadan syamsu, panas yang terik membakar. Ya, di daerah-daerah sana kan panas. Ramadan syamsu, berarti panas terik membakar. Lalu apa maksud dari kata Ramadan itu? Ditambah dengan alif dan nun akhirnya para jamaah. Jadi kalimat superlatif atau sigoh balaghah Ramadan artinya apa? Membakar seluruh benda-benda yang ada di sekitar kita. Bahkan kalau ada kertas itu terbakar hangus tanpa ada sedikit pun debu. Lalu kenapa kok disebutnya bulan Ramadan ini, disebutnya bulan puasa ini disebutnya Ramadan? Kata pakar hadis, pakar Al-Quran, pakar bahasa, bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pesan kepada kita bahwasannya Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita dari mulai balik sampai saat ini. Itu maksudnya kata Ramadan. Maka dari itu, cara menyambut kita Syahrul Syawal nanti, apakah kita sudah melakukan amal soleh di bulan Ramadan ini? Sehingga apa? Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala apakah sudah menghapus dosa kita? Itu saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kata Rasulullah SAW, ya, Rasulullah SAW bersabda, disebut celaka. Kenapa? Kalau orang yang sudah datang Ramadan ini sudah pergi lagi itu Ramadan, belum diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis riwayat Tirmidzi nomor hadis 3468, Raqima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumma salakha qabla an yufaradhu. Celakalah datang Ramadan sehingga Ramadan itu sudah pergi lagi, dosa kita belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu isinya para jemaah. Maka dari itu persiapkan kita sebelum nanti 10 hari lagi. Karena apa kok bisa diampuni dosa-dosa kita? Karena siangnya pun dari pagi sampai berbuka lagi Allah ampuni. Kenapa? Karena dari hadis Rasulullah SAW, hadis riwayat Bukhari. Yang pertama hadis riwayat Bukhari nomor hadis 38. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman, dengan pengharapan pahala kepada Allah, niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Siapa yang bicara? Rasulullah SAW. Dari pagi sampai berbuka, malamnya pun Allah ampuni dosanya. Dari hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 37, man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang melaksanakan salat malam atau amal soleh di malam harinya bulan Ramadan dengan iman dan pengharapan pahala kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Bisa malam itu sholat isya, bisa selesai sholat isya kita nih sholat tarawih, ntar kita bisa baca Al-Quran, ntar bisa itikaf terus di dalam masjid ini sampai sahur. Di mana Allah tidak mengampuni dosa kita, para jamaah. Maka kata Rasul, celaka orang yang datang Ramadan pergi itu Ramadan lagi kagak diampuni dosanya. Alhamdulillah. Bahkan kata Rasulullah SAW, nanti setelah Ramadan ini pergi, jangan selesai gitu aja.
Kenapa? Karena nanti dilanjuti lagi kalau mau puasa Syawal para jemaah. 6 hari ya. Di hadis Rasulullah SAW itu bahkan siapa yang melaksanakan puasa Ramadan lalu dilanjuti dengan 6 hari puasa Syawal, maka puasanya seperti 1 tahun penuh. Kasiyam dahr. Hadis riwayat Bukhari. Di sini ya. Hadis riwayat Muslim di sini. Kasiyam dahr, seperti puasa 1 tahun penuh para jamaah. Maka dari itu bukan hanya sekedar manusia, bukan hanya sekedar kita semua, mungkin makhluk yang lain menjadi muslim, lakukan yang terbaik di bulan Ramadan ini para jemaah. Karena apa? Dia akan menyambut hari raya yang luar biasa. Puasa enggak, tadarus enggak, salat tarawih enggak, mau 1 Syawal ikutan hari raya, Idul Fitri mau ikutan makan ketupat, mau ikutan dapat THR. Cuma hal dunia yang dipikirin sama dia. Padahal akhirat yang luar biasa kita harus lakukan di bulan Ramadan ini. Belum tentu tahun depan para jemaah. Belum tentu kita bertemu dengan Ramadan tahun depan. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.